Oh, jam 11 berangkat Bu ke Semo di lokasi ini gitu. Oh, jam 1 berangkat Oh, ini ke sekolah Kalau Sandi, Sudarma, kumpul itu. Mas Sancie, Suprade. Oh, begitu kalau mau. Riana sih. Masih yang mau Pak Kayu ketemu Pak di mana? Oh, saudaranya. Ini ngorek bin 11 hari galungan. Bin 11 hari galungan. Ngejak kucit kapan? Oh, negul. Jangan lagi deh. Jangan deh. Desa Bengkale terdiri dari 767 kakak, 2.276 jiwa, di mana dari jumlah sekian penduduk itu, warga kami sebagai penyandang tuli bisu itu jumlahnya sebanyak 13 kakak dengan jumlah jiwa adalah 43 jiwa. Meski mereka tuli bisu, namun rasa percaya diri dan semangat berkeseniannya mengagumkan. Potensi itu kemudian dikreasi menjadi seni pertunjukan Janger Kolok atau Janger Tuli Bisu oleh Made Nedang seniman setempat. Pertama ini dia. Kadang nah di kedinga panjang-panjang sekarang drama. Mendati gitu, sekarang joget, mendati dia berpikir pedang itu. Berpikir dia terus berpikir Jani lah karena kembangan baru Jani kerkol-kokoloke kumpulan jangon janger gitu dia. Terus bimaniane orang-orang kumpul gitu orang-orang kumpul ngai geli-gelan ini lah karena ngai geli-gelan rumah ini menguruk kumpul aja kejang terus latih dia waktu itu kena ngangun kendangan ngangun batis nungangon batis nungangon bu kene tangan kene pok gitu ya bu lais kupan jeje maret ya ngangun kendangan gitu lono nih ke ngelaku anggur deh cok tem oh yang tuh kaderane Janger Kolok diciptakan tahun 1970 dengan mengajak sejumlah warga tuli bisu latihan di rumah Made Nedang yang terletak di pusat desa. Ini berlatih tiang rame, nyateke, kumpul, kalau tiangnya terus tiang latih sampai nah mekejang berapi iya melahnya gitu itu di ini sempat di gelan tiangnya gitu, latihan tiangnya gitu. Ini mai itu kemu baru terus kenal dia gitu tuh kamu lakukan pindah di mana ini mai urusan itu mai pak itu kumpul mengisi sepi ya besi ini kenceng Janger Kolok merupakan pertunjukan yang bersahaja yang hanya diiringi sebuah kendang. Oh niki lah sore anak kolok ni nyanan sing tawang nya kono ngetok uyut dasar mau jomamnya si cocok rek kanane tekan nut gigele gitu. Sedangkan dia pakai kendang logan gitu.
boleh boleh di kebot ngono wangsit. Nana patuk gitu mengigal terus gitu. Lah kan mainan igale sing lekeh igale gitu. Nana amul bengatet igale kudang mat jema. Nana mare tarik di kenang kempu kan gitu. Itu bubuk ini budu. Tum kadang nak deman nak ngono. Basi UAE nyara bencupo UAE kerawan sing gitu. Nah, menurut itulah. Sejak diciptakan dan memakai iringan kendang, Janger Kolok pentas laris mengelilingi Buleleng dan menjadi terkenal. Dia sampai ngangon kendangan gitu. Sampai ngono beng ngelais sangruh. Gitu sampai ngelais katini ke sampai ke toko kroka, ke Jawa Anyar, ke Petemon. Kangen ke Cijokule, kangennya ke Dipacung, tam lahena mah jom midah udah, terus berada nak ningah. Kesenian Janger Kolok itu merupakan satu keunikan yang luar biasa. Karena Janger itu biasanya dimainkan oleh orang-orang yang normal, yang bahasanya bisa kita dengar dan mengerti, tetapi Janger Kolok atau Janger Tuli Bisu yang ada di Bengkale ini, dia bernyanyi tapi kita tidak mengerti. Nah, hal ini yang menyebabkan saya tertarik dengan sebuah kesenian Janger Kolok ini. Ada satu penampilan abstrak di sana yang kita diajak untuk mengerti apa maksud daripada pementasannya. Berkesenian adalah ekspresi yang paling mendasar, adalah hak asasi yang paling fundamental yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi berkesenian, kesenian Janger Kolok yang ada di Bengkale yang sudah barang tentu memperkaya bunga rampai kesenian Bali adalah merupakan suatu acungan jempol buat saya kepada rekan-rekan yang sudah memberikan perhatian, tenaga, dan waktu untuk menjadikan mereka ini bukan pekerjaan yang ringan, tetapi itu sudah langkah maju yang bisa dilakukan. Dan sudah barang tentu kalau kita hitung dari peta kesenian Bali yang ada di Bali ini, satu-satunya Janger Kolok itu ya sudah ada di Bengkale saja. Jadi suatu hal yang suatu kekayaan khasanah yang pasti harus kita perhitungkan sebagai kekayaan khasanah budaya yang betul-betul harus kita pelihara dan kembangkan di masa yang akan datang. Untuk pakem Janger Kolok saya buat sendiri ketika saya kembangkan ya. Yang sebelumnya itu sudah ada, tetapi sedikit saya geser sistemnya. Kalau kumpul itu pukul kendang. Dan pukul kendang, dia merasakan getaran dalam hulu hatinya. Maka dia akan berkumpul. Dari depan saya memberikan kode. Dengan kode ini berarti dia kumpul. Dengan kode begini dia akan berbaris dua. Dan saya bilang begini dia akan melakukan gerakan ini. Kemudian dipukul kendang lagi, jeda getar hulu hatinya. Saya suruh bergerak, dia akan bergerak dengan irama kendang. Tak 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 tak. Dia bisa mengikuti ya. Dia bisa mengikuti getaran hulu hatinya ini. Sehingga membentuk formasi, kemudian duduk, setelah duduk melakukan persembahyangan Dewa Ayu Janger. Dewa Ayu Janger dia ucapkan dengan ucapan kita tidak ngerti. Seperti itu. Nah ini penonton sudah mulai tertawa. Setelah duduk, dia main kecak. Ini sudah ada pakemnya dan main kecak, maka keluarlah Janger. Ketika Janger dan kecak berhadapan-hadapan, ada lagu Tali Kasih namanya.
ini satu keunikan yang luar biasa, yang sulit saya sampaikan. Saya dapat menangkap satu keindahan di dalam proses belajar mengajar di sana, karena saya juga belajar dari dia. Bagaimana saya mengerti bahasanya, bagaimana saya mampu membangkitkan potensi yang ada padanya. Misalnya ada lagu Janger yang membilang saya cinta dengan dia, itu ada isyarat, ada bunga di telinga, kemudian dia tunjukkan bunga itu kepada jangernya, dan kemudian dicium. Walaupun saya nanti meninggal, saya ingin generasi muda untuk melanjutkan tari Janger Kolok. Itu sangat bagus. Sampai keliling, terdengar di keliling dunia. Seperti didengar oleh turis-turis mancanegara. Dia juga berharap ada sumbangan dari pihak lain untuk pakaian tari Janger tadi, karena pakaian yang dulu sudah kusam itu katanya. Dia mengatakan senang menari Janger bersama-sama dengan teman-temannya menari Janger. Alasannya kalau menari Janger dapat uang, bisa untuk menambah kehidupan mereka sehari-hari, untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Mereka menari Janger dari kecil, karena dia sudah menyukai dari kecil menari Janger. Di samping menerima uang, mereka menari juga karena hobi. Senang katanya, senang menari Janger. Di samping dapat uang banyak dari hasil menari, mereka bangga mendapat tepuk tangan dari penonton. Tepuk tangan dari penonton. Habis menyabet untuk sapi, kalau ada order mereka bisa menari dan seperti itu. Gerak tangan yang melahirkan simbol, suara yang terbatas, dan mimik wajah adalah bahasa komunikasi para penyandang cacat tuli bisu. Di Bengkale, bahasa tuli bisu disebut kata kolok, yang maknanya dipahami secara lokal. Jadi kalau kata kolok, itu istilahnya kata kolok desa Bengkale. Satu contoh, bilang sapi ya begini, kan memang kenyataannya begitu Pak, ada tanduknya. Kemudian bilang babi begini karena dibunuhnya melalui begini. Kemudian ayamnya begini, kalau ular otomatis sudah begini. Itu suatu jenis binatang. Kalau gajah ya begini, kalau sakit begini, begini, kalau sakit, kalau meninggal begini, tangan kejas dan lidah keluar. Melihat potensi bahasa komunikasi warga tuli bisu yang khas itu, tampaknya kesenian Janger Kolok masih terbuka untuk dikembangkan dengan memanfaatkan bahasa tuli bisu setempat ke dalam kesenian Janger Kolok.
Ini sedang saya pikirkan sebetulnya untuk mengekspresikan maksud dari Seke. Itu saya sudah berusaha dengan gerakan. Tapi gerakan-gerakan yang kita berikan itu mereka sulit menangkap dengan maksud daripada sebuah lagu. Banyak saya berikan gerakan, tetapi mereka tidak bisa menyampaikan sesuai dengan maksud daripada lagu itu. Misalnya, lo ingat teken subaya, subayan iluke jelemelah bareng beli. Itu hanya dengan gerakan lo. Bagaimana bilang lo kalau mereka bilang lo itu maaf ya begini. Kalau kita begini dalam pembentasan ini kurang sopan ya. Ini yang saya pikir bagaimana. Kalau dia bilang loh itu pasti begini. Kalau bilang senang berarti dia menampilkan bunga atau dia menyampaikan curahannya lewat mulutnya. Kemudian saya senang menyampaikannya itu dengan kata-kata, kalau dengan gerakannya dia bilang begini ya. Ini. Jadi sulit untuk mentransfer maksud dari sebuah lagu itu dalam satu gerakan, karena kalau kita berikan pengertian dia terhadap lagu itu dia tidak mengerti. Ya, kalau kita berikan gerakan semacam ini, daya penangkapan gerakan untuk suatu maksud yang bisa bertaraf universal itu sulit sekali, sehingga sangat terbatas, sangat terbatas. Misalnya saya cinta, saya senang, kemudian kasih begini, hanya dengan begini sederhana saja. Jadi untuk pengembangan yang lain lewat gerakan masih saya pelajari. Saya punya pemikiran karena dulu saya pernah melakukan kegiatan seperti ini dengan menggunakan sign language untuk kepentingan berekspresi untuk pertunjukan Dante Inferno di Amerika. Tapi pola itu bisa dijadikan bisa kira-kira bisa dikembangkan. Karena di dunia internasional bahwa setiap orang semestinya mendapatkan informasi yang sama. Dan mereka sudah mengerti dengan bahasanya. Dan kami yakin rekan-rekan di Bengkalo pun sudah mempunyai bahasanya sendiri untuk ekspresinya. Kalau kita bisa kembangkan ekspresi ungkapnya dia, baik dari gerak bibirnya, ekspresi pancaran air matanya, sign language dengan berbagai konfigurasi tangan, itu kira-kira kedepannya masih sangat terbuka. Karena kalau kita lihat dalam bahasa tari itu kan ada dua pola. Satu yang murni, betul-betul untayan gerak yang pure murni. Kedua itu yang maknawi, yang gesture, ada pemaknaan. Kalau di dalam tari India, Bharatanatyam itu mereka membuat abjad, ABCD dengan gerak. Dia tanpa pun mereka berbicara kita bisa mengerti. Kapan mereka menangis, kapan mereka tersenyum, kapan pohon-pohon tumbuh. Itu semua disimbolkan dengan bahasa sign language, dengan bahasa simbol dari gerak-gerak tangan, gerak badan yang bisa dibaca oleh penonton. Nah, kalau itu bisa dikembangkan di dalam Jangger Kolo itu dengan mengangkat potensi yang mereka miliki, kami yakin bahwa pengembangannya masih bisa di-expanded ke lebih luas lagi, sehingga memang dia akan bisa berkomunikasi tidak hanya lokal, tidak saja mengeksplor kemungkinan dia harus bisa berbicara sesuai dengan kekolokannya yang barang tentu tidak akan dapatkan kita yang maksimal dari apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita bisa dibalik itu mereka mempunyai bahasa dan bahasa mereka kita kembangkan, sudah barang tentu ini akan menjadikan kekuatan yang akan dimiliki oleh yang tersebut. Jadi kalau saya ingin mengembangkan itu saya harus belajar dulu dengan mereka dan sering bergaul seperti dulu, hampir setiap hari kita berkomunikasi bisa nanti ya. Nanti saya akan usahakan.
Jadi bahasa lokalnya di sana, bahasa Koloknya itu saya tangkap dan saya kembangkan menjadi sebuah bahasa kesenian. Karena ini sudah dari awal, sudah di Bengkali kan mayoritas banyak tuli bisu. Setiap orang meninggal dari dulu memang sudah yang menggali lubang memang orang tuli bisu semua gitu. Tapi kalau umpamanya orang di sini sudah meninggal lagi anaknya nyambung. Tanpa dikasih tahu dia sudah sadar sendiri kalau-kalanya itu. Orang-orang di sini sudah bersatu. Jika dulu mereka hanya dikenal sebagai petani, buruh, dan penggali kubur, kini meningkat statusnya menjadi seniman Janger Kolok, bahkan ikut mengharumkan nama desa Bengkale. Namun, akankah Janger Kolok memudar seiring usia penarinya?